kita minta maaf dan sebagainya. Kebetulan tugas ini di mata kuliah e-learning ada beberapa tugas yang diantaranya disuruh untuk memajukan dosen. Di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran e-learning. Di pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak pendapat Bapak perihal pembelajaran e-learning terhadap mahasiswa? Pembelajaran e-learning pertama untuk efisiensi dalam proses pembelajaran itu kan tidak membutuhkan ruang fisik ya, ongkos juga, tapi tetap proses interaksi atau komunikasi dalam pendidikan di dalam pembelajaran itu terdapat interaksi antara dosen dan secara efisiensi bagus, tetapi secara negatifnya juga banyak. Kenapa? Karena yang pertama dalam pembelajaran itu kan harus ada semacam pertemuan ya antara guru dengan murid atau interaksi langsung. Walaupun di situ membutuhkan banyak item, si mahasiswa harus datang, kemudian harus mandi dulu, kemudian harus persiapan lah sebenarnya rupanya ya, membawa laptop dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap pembelajaran tatap muka itu jadi utama dibandingkan dengan pembelajaran positif negatifnya banyak. Kalau misalkan yang Bapak rasakan sendiri terhadap kendala pembelajaran e-learning selama Bapak mengajar? Kendalanya pertama untuk umum ya, sinyal, paket. Yang kedua juga fasilitas ya, seperti laptopnya bagus. Kendalanya kemudian sistemnya kan kalau banyak yang pakai kan error. Ya, itu saja sih hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis. Berarti untuk kendalanya kan Bapak lebih menekan terhadap internetnya gitu. Ya, jaringan, hal-hal yang berhubungan dengan teknis. Mungkin itu aja pertanyaannya. Yang nanti bakal dilanjutin sama mungkin ya. Saya Lisa Suciani Dewi dari jurusan Pendidikan Agama Islam S1. Kalau Bapak sendiri dengan Bapak siapa? Sebagai dosen di Tarbiyah PAI. Ya. Mungkin Bapak di sini akan ada dua pertanyaan yang kita ajukan terkait pembelajaran e-learning gitu, karena di semester 6 ini kebetulan kita lagi salah satu matkulnya itu e-learning kan. Di pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap pembelajaran e-learning pada masa sekarang terhadap mahasiswa gitu di dunia perkuliahan ini? Iya, kalau menurut saya pembelajaran e-learning itu bukan hanya kegiatan daring ya, tetapi mengkombinasikan offline online gitu ya. Jadi offline itu adalah kegiatan pembelajarannya, tapi kegiatan itu direkap di LMS gitu. Jadi bukan berarti LMS itu digunakan ketika harus daring gitu ya, tapi bisa digunakan saat kegiatan di kelas. Jadi mengkombinasikan. Jadi banyak yang salah paham ya, LMS itu digunakan kalau COVID gitu kan, masa kita COVID lagi gitu. Nah, jadi intinya LMS itu adalah sebagai sistem pembelajaran online yang diberikan oleh rektor atau bagian dekan sekalipun gitu ya, untuk mengakses gitu ya, karena untuk memudahkan mereka seluruh kegiatan pembelajaran. Di LMS itu bukan hanya murid yang aktif, tetapi dosen juga aktif memberikan soal, aktif memeriksa gitu kan. Kalau jadi hasil-hasil pembelajaran itu bisa direkap di LMS gitu. Iya. Bapak sendiri juga merasakan dan pernah dulu, iya betul. Kalau Bapak sendiri selama mengajar gitu, apa sih kendala yang Bapak rasakan terhadap era digital sekarang gitu? Kalau sebenarnya gini, kalau tantangannya apa hambatannya? Hambatannya. Hambatan. Nah, hambatannya itu kalau
kalau di kelas itu tidak ada sinyal. Iya. Dulu saya pernah ya ngalamin beberapa semester gitu ya, mau absen juga susah gitu ya. Apalagi kan kalau di gedung kan sinyalnya kurang bagus gitu ya. Jadi salah satu itu ya, jadi kalau LMS itu harus tidak hanya memfasilitasi aplikasinya tetapi juga internetnya juga gitu ya. Karena percuma kalau ada aplikasinya tapi tidak ada internetnya. Karena di HP juga kadang itu kan remote ya kalau di gedung itu biasanya karena terhalang oleh tembok. Makanya dalam kebijakan MS itu harus diperhatikan dukungan-dukungan penunjang dari sistemnya gitu. Jadi hambatannya biasanya itu ya, satu hambatannya biasanya hambatannya itu kurang persiapan gitu ya. Kalau dosen kurang persiapan tentunya itu menghambat gitu ya. Karena kan dosen itu ada yang betul-betul persiapannya, ada yang instan gitu, yang penting presentasi gitu kan. Nah harusnya kan dosen itu mempersiapkan segala sesuatu itu di awal gitu ya. Jadi soalnya sudah dibuat, alur kegiatannya dibuat gitu kan. Kalau di sekolah itu yang namanya apa ya, namanya itu ini ya, apa namanya, rencana pembelajaran ya, kegiatan di kelas gitu ya. Nah, kalau di kampus itu kan lebih kepada RPS ya, tapi satu dokumen itu menyangkut seluruh kegiatan pembelajaran. Berarti untuk kendalanya sendiri mungkin Bapak lebih menunjukkan terhadap fasilitasnya. Iya, fasilitasnya. Alhamdulillah sih Pak kalau untuk kita terjawab. Iya, Terima kasih ya Bapak. iya, Mungkin nanti bakal dilanjutkan lagi. Iya. Bapak dengan Bapak siapa? Muhammad Taufik Rahman. Sebagai dosen di studi agama. Ya, dosen sekaligus ketua prodi. Gitu. Oh iya baik Bapak. Kita izin tanya Bapak, di pertanyaan kali ini apa sih Pak kendala yang Bapak rasakan gitu saat menggunakan pembelajaran berbasis digital ini gitu kepada mahasiswa? Ya ini, jadi kan saya orang lama ya, orang orde baru, jadi cara-cara lama nggak bisa kesulitannya nggak bisa langsung antara yang offline itu sama dengan yang online, karena ya kayak interaksinya ada jeda waktu kan. Apalagi kan kalau yang ilustrasi dalam pengelolaan kelas itu pakai ya bodor-bodor humor gitu. Itu ada waktu antara humor dan ketawanya kan. Yang biasanya langsung kan kalau offline itu kayak gitu ya. Jadi banyak di sini dosen yang nggak mau online, ada yang lebih tua dari saya terutama ya kan. Kalau saya sudah mulai kan ya mengalami perubahan itu, jadi masih muda sudah mengalami perubahan itu. Masuk ke internet, ada itu kan. Termasuk saya dulu ngurus koran ya kan, koran kampus itu Suaka. Nah jadi yang ke online-nya juga sudah mengetahui lah, walaupun sudah lewat gitu. Cuman ya tinggal di online kan. Nah dari online sekarang ke interaksi itu yang kurangnya ya. Ya kalau pers itu memang ini ya masih yang terbantu sekarang dengan media sosial kan, media biasa dengan media sosial. Nah untuk ini juga nah ini apresiasi kawan-kawan mahasiswa terhadap dosen itu dirasa bagi dosen yang orde yang sebelumnya, orde lama, orde baru gitu. Nah itu rasanya seperti tidak apresiatif kalau online gitu kan. Jadi ada gambar saja, bisa tiduran dan sebagainya. Nah bagi orang-orang lama gitu, itu tidak tidak etis, tidak siap belajar dan sebagainya lah. Nah, tapi pembelajaran itu intinya kan hasilnya, dampaknya, dan ada tambahannya, takdibnya gitu. Kalau bisa terus
diserap oleh pasar kerja. Nah, gitu. Ya apapun boleh lah, anything goes kalau saya ya. Cuman ya itu takutnya nanti di dunia kerja kurang depan. Nah di sini juga ada yang sambil belajar S2 sambil di guru TK, ternyata akhirnya dipecat juga. Mungkin ada hal yang ini yang kayak kalau dari segi intelektual kan ya bagus. Mungkin ada hal yang manner gitu, etika yang apa gitu. Nah yang itu teh kadang ya bagi generasi sekarang ya itu kurang di ini. Sementara mungkin owner atau kepala sekolahnya generasi yang dulu yang ini gitu ada punya prinsip etika tertentu, selera ya, seleranya mungkin lebih tinggi